Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Cecep Jamulin Pasa. Kali ini saya akan membahas tentang UML atau singkatannya dari Unified Modeling Language. Apa itu UML, teman-teman? UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. UML juga menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi dan sintak atau semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Di sini ada beberapa jenis diagram yang akan dibahas. Yang pertama ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram. Yang bagian pertama ada use case diagram. Use case diagram adalah sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem. Use case ini direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana, sehingga mudah untuk dibaca. Nah, di sini ada simbol yang sering digunakan pada program use case. Yang pertama ada simbol aktor yang berfungsi sebagai seseorang yang berinteraksi dengan use case atau fungsi sistem. Yang kedua ada simbol use case yang berfungsi sebagai abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga ada simbol asosiasi yang merelasikan aktor dengan use case. Dan yang keempat ada simbol sistem boundary yang berfungsi membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Nah, di sini ada relasi pada use case yang sering digunakan. Ada relasi include, extend, dan generalisasi. Ada beberapa relasi pada use case. Yang pertama ada relasi include. Relasi ini sebagai relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Di sini ada penggunaan relasi include. Di sini ada aktor CS ingin mengakses data anggota dan data pinjaman. Namun di sini ada simbol pada include ke login. Jadi aktor CS ini harus masuk dulu ke login agar bisa mengakses data anggota dan data pinjaman. Selanjutnya ada relasi extend. Relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan itu. Misalnya, nasabah yang sedang membuka rekening memiliki dua pilihan, yaitu ada buka deposito dan buka kartu kredit. Di bagian buka deposito dan buka kartu kredit, ada sebuah panah yang bertuliskan extend ke bagian buka rekening. Itu yang dinamakan extend atau yang memiliki beberapa pilihan. Relasi lainnya ada relasi generalisasi. Relasi ini adalah hubungan generalisasi dan spesialisasi antara dua buah use case di mana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih umum dari lainnya. Misalkan di sini sebuah use case mengolah data memiliki dua use case lainnya. Yang pertama adalah melihat pustaka dan mencari pustaka. Di sini use case pustaka itu sebagai induknya dan dua itu sebagai anaknya. Nah, di sini ada contoh use case sistem informasi tujuan travel. Di use case ini ada 3 aktor, ada aktor pengunjung, customer service, dan aktor admin. Aktor pengunjung di sini bisa melihat paket wisata, melihat ataupun membooking paket wisata, melakukan konfirmasi email, melakukan konfirmasi pembayaran, dan melihat tentang ataupun informasi kontak dari website ini. Namun, pengunjung tidak harus login terlebih dahulu untuk mengakses website tersebut. Nah, di sini ada aktor customer service yang bisa melakukan jadwal keberangkatan, pembatalan keberangkatan, ataupun melihat riwayat pemesanan. Di sini ada 3 panah yang terhubung ke login. Di sini panahnya panah include, yang artinya ketika customer service ingin melakukan ataupun mengatur jadwal keberangkatan ataupun melakukan pembatalan, harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses menu-menu tersebut. Nah, di sini juga aktor admin juga sama, ketika ingin memposting paket wisata ataupun
ataupun memproses daftar pemesanan harus login terlebih dahulu. Nah, itulah contoh use case sederhana mengenai sistem informasi tujuan travel. Selanjutnya, jenis UML diagram yang lainnya ada activity diagram. Apa itu activity diagram? Activity diagram dalam bahasa Indonesia itu diagram aktivitas, yaitu diagram yang memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem dapat digambarkan secara vertikal, yang artinya pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Di sini ada komponen atau simbol dalam activity diagram. Yang pertama ada status awal. Di sini menggambarkan sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua ada aktivitas, yang dimana aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga ada simbol percabangan, yang dimana percabangan ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Yang keempat ada penggabungan, di mana yang lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan menjadi satu. Yang kelima ada status akhir. Status akhir ini yang dilakukan oleh sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Yang keenam ada sweep plan, yang memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Agar lebih jelas lagi, kita perhatikan sebuah contoh activity diagram. Di sini contohnya booking paket wisata. Di sini pengunjung dapat melihat paket wisata, lalu sistem menampilkan paket wisata tersebut. Lalu pengunjung memilih paket wisata, lalu di sistem terdapat atau diproses terlebih dahulu. Apabila paketnya tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan paket wisata lainnya. Apabila tersedia, pengunjung dapat membooking paket wisata tersebut. Lalu sistem akan menampilkan form bookingnya. Nah, di sini pengunjung langsung memasukkan identitasnya, lalu mengklik daftar, dan sistem akan menampilkan Anda telah memilih paket wisata tersebut. Nah, itu saja yang bisa disampaikan mengenai activity diagram. Selanjutnya, kita langsung masuk ke bagian sequence diagram. Jenis UML lainnya ada sequence diagram. Apa itu sequence diagram? Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga dapat menampilkan pesan atau perintah yang dikirim, beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses-proses biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Selanjutnya, ada komponen-komponen atau simbol yang sering digunakan pada sequence diagram. Yang pertama ada simbol aktor yang menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Lalu ada entity class yang menggambarkan hubungan yang akan dilakukan. Ketiga, ada simbol boundary class yang menggambarkan sebuah gambaran dari poem. Yang keempat, ada simbol control class yang menggambarkan penghubung antara boundary dengan table. Yang kelima, ada simbol locus of control atau left line yang menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya message. Yang keenam, ada simbol message yang menggambarkan pengiriman pesan. Nah, di sini bisa dilihat ada contoh sequence diagram pembayaran di sebuah travel. Di sini ada satu aktor yaitu customer dan 4 objek, yaitu halaman utama, menu login, menu layanan, dan database. Nah, di sini customer membuka halaman web di halaman utama, lalu halaman utama menampilkan halaman web. Customer menampilkan menu login di menu login, lalu menu login menampilkan menu login ke customer. Lalu customer mengisi form login tersebut di menu login. Lalu disimpan data customer di database. Apabila loginnya berhasil, maka menu layanan dapat menampilkan menu tour dan travel. Nah, di sini customer memilih menu layanan dan disimpan di menu layanan. Menu layanan menampilkan menu layanan tersebut.
Lalu customer memilih pom pembayaran di menu layanan. Lalu menu layanan menampilkan pom pembayaran tersebut. Lalu customer memilih menu choose file. Nah, di menu layanan atau bisa disimpan terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah verifikasi pembayaran. Apabila pembayarannya berhasil, lalu akan disimpan data pembayarannya di database. Lalu database dapat menampilkan bukti pembayaran tersebut. Nah, itu saja yang bisa dijelaskan mengenai sequence diagram pembayaran di sebuah travel tersebut. Nah, di sini jenis UML lainnya ada kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis. Dalam artian, diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep object oriented, karena gambaran dari kelas diagram cukup mudah untuk digunakan. Nah, di sini komponen penyusun kelas diagram, yaitu di bagian atas disebut komponen atas atau sering disebut itu sebagai nama kelasnya. Di bagian tengahnya ada komponen tengah. Di sini diisi dengan atribut. Yang di bawah itu disebut komponen bawah yang berisikan metode atau operasi yang digunakannya. Nah, selanjutnya ada visibilitas kelas. Di sini ada simbol plus menunjukkan atribut atau operasi publik. Simbol minus menunjukkan atribut atau operasi pribadi. Nah, dan terakhir ada simbol pagar menunjukkan atribut atau operasi yang dilindungi. Di sini ada hubungan antar kelas. Di sini ada hubungan antar kelas lain, yaitu ada simbol asosiasi, ada simbol inheritance, simbol relation, dan simbol dependensi, dan ada simbol agregasi, dan terakhir ada simbol komposisi. Nah, di sini ada contoh kelas diagram sistem informasi tour dan travel. Di sini komponen pertamanya ada kelas pengunjung. Komponen tengahnya itu disebut atribut yang atributnya ada nama, alamat, email, dan nomor telepon. Di samping nama itu ada tanda minus yang bersifat pribadi. Nah, selanjutnya ada komponen bawah itu yang disebut metode atau metode yang digunakannya ada booking paket dan pembayaran. Di sini kelas yang lainnya ada kelas booking wisata yang beratributkan ID booking, nama, email, nomor telepon, kota wisata, harga, dan tanggal keberangkatan. Dan metode di bawahnya ada booking paket dan batal. Di sini ada relasi dari pengunjung ke booking wisata. Di sini relasinya menggunakan agresi, di mana satu atau lebih banyak bisa membooking paket wisata. Di sini satu pengunjung atau beberapa pengunjung bisa membooking beberapa paket wisata. Selanjutnya dari booking ke pengunjung di sini satu atau paket wisata bisa di booking oleh beberapa pengunjung. Nah, kelas yang lainnya ada kelas paket wisata. Di sini yang atributnya ada nomor paket, kota wisata, harga, pelayanan, status, fasilitas. Di sini juga sama menggunakan relasi agresi dari paket wisata ke booking wisata. Di sini satu atau lebih paket wisata bisa di booking oleh satu atau lebih banyak dari paket wisata. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini ada kelas yang lainnya ada daftar pemesanan. Di sini atributnya ada ID booking, nama, email, nomor telepon, kota wisata, harga, dan tanggal keberangkatan. Metodenya cuman konfirmasi. Di sini ada relasi ke booking wisata. Di sini menggunakan relasi inheritance yang dimana ini adalah anak dari booking wisata. Di sini daftar pemesanan mewarisi data dari booking wisata.
Nah, selanjutnya ada kelas jadwal keberangkatan, yaitu atributnya ada ID booking, nama, tanggal keberangkatan, dan status. Di sini relasinya menggunakan komposisi, di mana komposisi di sini misalnya kalau booking wisatanya dihancurkan atau tidak ada, maka kelas-kelas ini tidak akan berfungsi. Begitupun kelas pembayaran. Di sini kelas pembayaran yang beratributkan ID, pembayaran, status. Metodenya ada upload, lihat, dan batal. Di sini juga sama relasinya menggunakan komposisi. Di sini ada relasi ke booking wisata menggunakan komposisi, sama juga sama jadwal keberangkatan. Nah, di sini juga ada pembayaran ke pengunjung, ada relasi. Misal satu pengunjung di sini hanya mampu membayar satu pembayaran. Di sini juga pembayaran ke jadwal keberangkatan. Misal satu pembayaran hanya bisa memiliki satu jadwal keberangkatan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai contoh kelas diagram. Sekian, itu saja yang bisa disampaikan mengenai tentang UML dan jenis-jenis UML. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata ataupun dari materi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.